Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi man wala ma ba'du. Kita akan melanjutkan keterangan dari hadis nomor 5 yang cukup panjang hadisnya. Yang kemarin yang sudah kita bahas tentang makna daripada la yatatayyaruna wa la yastarquna. Mereka yang tidak meramal-ramal nasib baik, itu tatayyur, dan yang tidak minta diruqyah atau yang melakukan ruqyah dalam satu riwayat. Hari ini kita insyaallah menyelesaikan keterangan dari makna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkaluna. Atau toyur ini yang saya terangkan tadi, yang saya katakan tadi itu meramal nasib jelek, termasuk juga yang disebut dalam primbon itu loh, hari jelek, nak dari timur, nak dari barat, itu sama seperti itu, termasuk atau toyur. Arena as, ya ini hari naas, ini termasuk tatoyur. Ketika mau bepergian hari ini, jangan keluar hari ini, tapi jangan keluar besok, karena besok hari naas. Keluar hari ini karena mau bepergian, tapi keluar dulu dari rumah, nanti istirahat, jangan bean. Karena kan kadang-kadang ada mau berangkat haji, berangkat umroh, harus pindah ke rumah tetangganya, karena kalau hari ini hari naas pindah dulu karena besok yang baik gitu. Nah, macam-macam lah. Itu juga termasuk at-tatayyur kata ulama. Ada satu riwayat yang disahihkan oleh Imam Albani. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man raddat tiyaratu." Nah, faqad asyraka. Barang siapa yang dihalang-halangi oleh ramalan jelek dia, maka dia sehingga tidak melaksanakan hajatnya, maka dia sudah melakukan suatu kesyirikan. Ini syirik asghar. Bertanya sahabat, "Wa ma kafaratu dzalika ya Rasulullah?" Apa kafarahnya itu? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Allahumma la tayra illa tayruka wala haula illa wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuk." Itu kafarahnya. Ya Allah, pasrah kepada Allah. Tidak ada ramalan jelek atau kebaikan kecuali kepadamu semua, kembali kepadamu ya Allah, dan tidak ada Tuhan selainmu. Itu kafarahnya. Kita lanjut terus, tidak usah mikir-mikir yang lain, hilangkan rasa takut. Baik, kita lanjutkan ke makna daripada hadis ya wala yaktawuna, wala yaktawuna, yang mereka yang tidak melakukan al-kayyuh bin nar. Al-kayyuh bin nar ini pengobatan dengan sarana api. Ada luka sebenarnya kan, mungkin karena kena apa, kena pisau, kena tombak atau apapun, itu langsung dibakar api, ditutupkan ke luka. Itu termasuk ayat al-kayyuh. Atau pakai besi panas, besi dibakar, langsung ditutupkan ke luka. Apa harus luka? Enggak. Ada al-kayyuh bin nar ini dengan cara melukai dulu. Jadi urat dilukai dulu sampai dikeluarkan darah, kemudian ditutup dengan api itu. Apa namanya, besi yang dibakar dengan api ditutupkan ke yang luka tadi itu, yang dilukai tadi itu. Itu juga termasuk al-kayyuh. Nah, gimana? Termasuk orang-orang yang melakukan al-kayyuh itu bagaimana? Nah, nanti ada keterangan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, asy-syifa'u fi salasatin. Ada kesembuhan di 3 perkara. 3 pengobatan. Fi syartati mihjamin, yaitu dengan cara berhijamah. Hijamah canduk bekam sudah populer sudah. Ada cara melukainya pakai silet, itu agak ngeri itu sedikit, pakai silet, kemudian disedot darahnya tanpa api, sedot. Kemudian ada yang pakai
suntik hijamah, disuntik, titik-titik pakai suntikan, itu lebih ringan namanya. Darahnya juga disedot, itu hijamah namanya. Au fi syarqati mihjamin, au syarbati asalin, atau minum madu. Ini yang kedua. Au kayyatin binarin. Kayyat binarin artinya tadi itu pengobatan dengan pakai sarana api itu. Apa terus kata Nabi alaihi salatu wasallam? Wa ana anha ummati anil kayyih. Dan aku melarang umatku untuk melakukan al-kayyu binar ini. Tapi larangan di sini larangannya makruh saja, tidak sampai ke tingkat tahrim. Nah, larangan al-kayyu binar. Ada beberapa riwayat bahwasanya Nabi itu SAW itu melakukan al-kayyu. Jadi min fi'li Nabi pernah ada juga, ada riwayat. Terus ada juga riwayat bahwasanya Nabi itu melarang yang tadi itu, anha ummati. Nah, ada juga sabda Nabi berhubungan al-kayyu itu pujian Nabi kepada seseorang yang tidak melakukan al-kayyu. Jadi tidak melakukan al-kayyu, dipuji oleh Nabi. Nah, yang tadi larangan, beliau tadi juga pernah mengerjakan. Beliau juga memuji seseorang yang tidak la yaktawuna. Itu kan pujian dari Nabi. Nah, terus ada juga riwayat wa ma uhibbu an aktawiyah, dan aku tidak suka untuk melakukan al-kayyu. Nah, berarti ada 4 masalah. Nah, ada fi'lun Nabi, larangan Nabi, ada pujian Nabi kepada yang tidak melakukan al-kayyu, ada larangan Nabi kepada umatnya untuk tidak melakukan al-kayyu, untuk melakukan al-kayyu, dan ada juga uhibbu, dan aku tidak suka pada al-kayyu. Nah, uhibbuan wa ma uhibbuan aktawiyah, aku tidak suka. Itu di Bukhari Muslim. Nah, ini para busmuljah, para hadirin, para hadirat, maknanya apa? Yang pertama itu Nabi mengerjakannya. Yang kedua, Nabi itu tidak suka. Nah, tidak suka saja. Yang ketiga, pujian dari Nabi. Yang keempat, larangan dari Nabi. Ketika Nabi mengerjakan, berarti boleh melakukan al-kayyu. Ketika Nabi mengatakan tidak suka, berarti tidak ada larangan, boleh-boleh saja. Ketika Nabi memuji orang yang tidak melakukan al-kayyu, menunjukkan bahwasanya meninggalkan al-kayyu lebih bagus, lebih utama. Kemudian tentang larangan anha ummati anil kay, berarti menunjukkan bahwasanya itu lil karahah. Nah, malah sebagian ulama mengatakan, termasuk Imam Nawawi, al-kayyu ini adalah tahapan terakhir. Kalau sudah tidak ada cara yang lain, pakai al-kayyu. Itu kata Imam An-Nawawi. Nah, baik, kita lanjutkan tentang dari hadis ini. Bagaimana pendapat ulama dikaitkan dengan hadis tadi itu? Pendapat pertama, larangan al-kayyu secara total, la yaktawuna, orang-orang yang tidak melakukan al-kayyu. Yang kedua, makna la yaktawun, orang yang tidak melakukan al-kayyu kepada orang yang sehat. Jangan lakukan al-kayyu. Itu pendapat berkenaan dengan hadis yang saya baca tadi itu. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwasanya tidak ada yang menyembuhkan kecuali al-kayyu. Nah, ini yang syirik. Bahwasanya yang menyembuhkan itu al-kayyu sendiri, itu yang pakai api itu, bukan Allah yang menyembuhkan. Itu baru syirik. Ini larangan. Itu yang ini yang paling tepat dimaknai hadis tadi itu. Nah, kemudian yang keempat, al-kayyu binar itu karena pakai api sama dengan menyiksa diri dengan api, dan itu dilarang kan. Nah, makanya tidak boleh kecuali memang terpaksa betul. Kecuali terpaksa boleh-boleh saja.
Tapi kalau diadakan hadis tadi itu, pendapat yang tadi itu mengatakan tidak ada yang menyembuhkan kecuali al-kayyu binar, itu jelas sudah syirik dan itu yang dilarang. Karena Nabi sendiri melakukan al-kayyu. Ini beberapa riwayat. Nah, apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Sa'ad bin Mu'ad dalam satu peperangan itu di tangannya, di urat tangannya kena tombak, luka kena tombak. Yang melakukan al-kayyu Nabi. Jadi dipakai tombak kecil, dibakar, ditutupkan ke lukanya. Karena masih belum sembuh juga, sampai kedua kalinya Nabi melakukannya. Nabi pernah melakukan kepada Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Kemudian Jabir bercerita, meriwayatkan bahwasanya Nabi alaihissalam itu pernah mengutus seorang dokter kepada Ubay bin Ka'ab. Dia dokter tabib ya, diutus, itu Nabi yang mengutus untuk datang ke Ubay bin Ka'ab. Kemudian dokter tersebut dalam riwayatnya melukai urat yang ada di tangan Ubay bin Ka'ab. Nah, kemudian dilakukan al-kayyu. Kemudian Khabbab ibn al-Arat, dia pernah mengatakan bahwasanya dia pernah melakukan al-kayyu binar sampai 7 kali. Ibnu Umar juga begitu pernah melakukan al-kayyu. Jadi banyak dalil-dalil tentang kebolehannya al-kayyu. Baik. Kemudian kita kembali ke hadis itu tentang 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Kata ulama, bahwasanya mereka itu lebih afdol daripada yang dihisab. Enggak. Sekali lagi saya ulangi, ulama mengatakan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab, itu bukan berarti lebih afdol daripada orang-orang yang dihisab dulu. Enggak. Jadi bisa jadi orang yang dihisab dulu lebih afdol dari mereka. Tapi mereka itu yang 70.000 memang tanpa hisab. Nah, jadi ada orang yang dihisab lebih afdol daripada yang 70.000 itu. Nah, itu kata ulama. Baik, apa dalilnya? Perhatikan baik-baik. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad wa'adani Rabbi." Tuhanku telah berjanji kepadaku, an yudkhila min ummati 70.000 la hisab alaihim wala adaba. Akan memasukkan 70.000 ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Nah, ke dalam surga. Apa terus kata Nabi? Wa inni la arju an la yadkhuluha. Aku mengharap mereka yang 70.000 itu, aku mengharap yang 70.000 itu tidak akan masuk hatta tabawwa'u antum, sampai kalian masuk duluan. Wa man sholaha min abaikum, dan orang-orang soleh dari kakek moyang kalian. Wa azwajikum, pasangan-pasangan kalian. Wa dzurriyyatikum masakinah fil jannah. Kalian sudah masuk duluan. Nah, bapak-bapak kalian, nenek-nenek, kakek-kakek kalian, pasangan-pasangan kalian, keturunan kalian sudah berada di surga di sana. Sebelum yang 70.000 bisa jadi. Aku mengharap itu. Jadi, tapi yang 70.000 tanpa hisab, memang tanpa hisab. Kemudian faedah berikutnya berkenaan dengan hadis ini. Nah, ada satu riwayat, apakah 70.000 ini tidak ada tambahannya? Perhatikan riwayat berikut ini. Ini juga riwayat Imam Ahmad. Sa'altu Rabbi Azza wa Jalla fawa'adani an yudkhila min ummati 70.000 ala suratil qamar lailatal badri. Tuhanku berjanji kepadaku untuk memasukkan dari umatku 70.000 orang tanpa hisab ala suratil qamar, seperti bulan
di bulan purnama, Lailatul Badri. Apa terus kata Nabi? Fastazattu, aku minta tambahan. Bukan hanya 70.000. Apa namanya? Fazadani, dan Tuhanku menambah, Rabbku menambah. Ma'akulli alfin sab'ina alfan. Dari 70.000 itu, setiap 1.000 itu ditambah 70.000 lagi. Subhanallah. Nah, jadi 70.000 itu pertama, janji pertama. Minta tambah Nabi. Ma'akulli alfin. Ini janji Allah. Sab'ina alfan. Nah, jadi bersama 1.000 itu sab'ina alfan. Berarti 70.000 kali 70.000 itu totalnya 4.900.000.000. 4.900.000.000. Ada riwayat setiap orang membawa 70.000. Ada riwayat, tapi riwayatnya lemah. Kalau yang ini riwayatnya sahih. Yang setiap 1.000 akan membawa 70.000. Jadi 70.000 kalikan 1.000 kalikan 70, karena 70.000 kan? Atau 70.000 kalikan 70.000. Itu totalnya 4.900.000.000, hampir 5 miliar. Jumlah penduduk Islam, umat Islam sekarang di dunia itu 2,8 miliar. 2,8 miliar. Itu pun masih belum ya. Nah, yang dulu-dulu, dari dulu yang sudah apa namanya, yang sudah masuk Islam, yang sudah meninggal dari dulu sejak Nabi itu sudah ada. Nah, kan sudah ada yang beriman, sudah ada juga kan. Ya Allah Ta'ala alam. Ya mudah-mudahan kita masuk dari yang 4.900.000.000 ini. Amin. Terus Rasulullah bersabda lagi, ay Rabbi, wahai Tuhanku, illam yakun haula'i muhajiri ummati. Duh, jumlah sekian ini ya Allah tidak termasuk, apakah illam yakun, bukanlah mereka itu termasuk apa namanya yang berhijrah dari umatku, muhajiri ummati. Yang berhijrah hanya berapa ribu hanya. Nah, berapa ratus ribu yang berhijrah. Yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu sampai ditutup hijrah tahun 8 Hijriah. La hijrah ba'dal fath. Setelah pembukaan kota Mekah tidak ada hijrah lagi. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Idan ukmilahum lakah minal a'rab. Oh, saya sempurnakan Muhammad. Nah, dari orang-orang badui-badui pedalaman itu saya sempurnakan semuanya itu. Ya, termasuk juga kita insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwani wa akhwati, kajian kita pada sore hari ini sudah selesai di syarah hadis yang keempat. Mohon maaf, terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa dan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.